Berapa orang hadir? Ada kabar? Ada ya. Nadia ya. Yang lain hadir kan? Baik ya, jadi sebelum hari ini apakah sudah siap untuk belajar? Sudah siap untuk belajar? Suaranya kelas 5 sudah siap untuk belajar? Baik, kalau ya kita harus siap nggak siap harus sih. Karena untuk generasi penerus masa depan itu adalah kalian semua. Nah, kalianlah penerus generasi masa depan. Jadi kalian harus rajin belajar supaya supaya kita kalau nggak belajar bisa kita jadi kita harus belajar. Bapaknya sebagai guru juga tetap belajar. Nah, ya jangan bosan-bosan kita belajar belajar di dunia, belajar juga untuk akhirat. Nah, jangan dunia saja, akhirat juga kita belajar ya, dan tetap semangat. Baik, hari ini kita belajar apa? Belajar apa? Apa itu IPA kepanjangannya? Iya, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Jadi minggu lalu penjelasan kita tentang lingkungan. Nah, tahu lingkungan kan? Yang mana lingkungan? Iya, yang di luar. Dan kelas lingkungan enggak? Iya, lingkungan apa namanya? Lingkungan? Iya, lingkungan sekolah, lingkungan belajar. Kemudian lingkungan yang sehat itu bagaimana lingkungan yang sehat? Bagaimana lingkungan yang sehat? Nah, materi minggu lalu, iya, tidak ada sampahnya minggu lalu. Kita materi kita minggu lalu, lingkungan sehat itu lingkungan yang tidak ada sampahnya, bersih dari sampah. Nah, ya, kemudian banyak pohon-pohon. Itu dia lingkungan yang sehat. Lingkungan yang sehat. Ya, baik. Tujuan pembelajaran kita hari ini, minggu kemarin ya, kemarin kita lingkungan sehat. Hari ini kita masuk juga tentang mengelola sampah. Iya,
bisa diolah, itu namanya mengelola sampah. Kemudian tujuan pelajaran berikutnya kalian paham langkah-langkah sistematis ya pengelolaan sampah. Langkah-langkah tahapan paham tentang pengelolaan sampah. Itu tujuan pelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama tadi apa tujuan pelajaran kita hari ini? Kalian memahami tentang sampah, dan yang kedua cara pengelolaan sampah secara sistematis langkah-langkahnya. Nah, baik, sebelum pelajaran kita masuk, Bapak pertanyaan sama kalian, apa itu sampah? Coba angkat tangan. Apa itu sampah? Coba angkat tangan. Angkat tangan aja. Apa itu sampah? Yuk. Ada tangan, tunjuk nih. Oke, Uti, apa menurut Uti itu sampah? Sampah yang seperti kita makan, ada buah-buahan atau plastik yang lainnya. Ya. Kemudian nyatakan sampah itu kita masuk kantong. Jadi mengolahkan misalkan. Iya. Pertama kita setelah makan nih kita apakan sampahnya? Buah. Yang lain, Abi apa itu sampah menurut Abi? Kotor. Sampah itu kotor kan? Iya, sampah itu kotor. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang harus kalian lakukan agar sampah tidak berserakan di lapangan? Buang di mana? Iya, kita buang di tong sampah agar tidak berserakan di lapangan. Iya. Kemudian ada yang tahu nggak berapa jenis sampah? 3. Sampah apa aja? Ya. Kaleng. Buah-buahan, apa lagi? Hah? Daun, apa lagi? Iya, itu contoh sampah. Kertas, daun, buah-buahan, contoh sampah. Iya. Jenis sampah ada berapa jenisnya? 3 apa saja sampahnya? Organik, kemudian non. Iya, oke, teman-teman biasa dulu. Nah, itu dia jenis sampah. Berarti sudah belajar sebelumnya ya, dasar ya. Oke, itulah jenis sampah tadi ada 2 saya rasa. Kita dalamkan lagi apa jenis sampah. Nah, ya, oke. Materi kita tentang mengelola sampah. Sebelum kita menjelaskan tentang mengelola sampah, kalian lihat video animasi cara pengelolaan sampah ya, silakan dilihat. Sampah bukan muncul. Dari mana asalnya sampah? Sampah berasal dari kegiatan sehari-hari seperti makan, mandi, belajar, bekerja, dan lain-lain. Sampah dapat dikategorikan menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah yang mengandung berbahaya dan beracun atau B3, seperti baterai, kabel, barang elektronik sudah. 2. Sampah anorganik yang sudah terurai seperti plastik. 3. Sampah organik mudah terurai dan mudah membusuk seperti daun dan buah. Karena lebihnya sampah itu, 1. Dominannya hilang. Mulai dari rumah sudah dilakukan pemilahan sampah sesuai dengan jenisnya. Sampah anorganik dapat disalurkan ke pemulung atau bank sampah untuk mendaur ulang. Sampah organik menjadi kompos. Pengolahan sampah di rumah dapat mengurangi banyaknya sampah di TPK. Cegah, pilah, dan olah dimulai dari rumah. Rumahku tanggung jawab. Ya. Apa yang kalian lihat di video ini? Coba angkat tangan, mau memberikan atau memberikan apa tentang video ini? Coba angkat tangan aja, nggak apa-apa. Apa yang dilihat di video tadi?
Ya, sampah. Terus apa lagi? Nah, diolah. Terus apa lagi? Apa yang dilihat tadi? Sampah. Apa lagi? Gambarnya bagaimana sih gambarnya? Gambarnya bagaimana tadi gambarnya? Gambar asli atau gambar animasi? Ya, animasi. Apakah gambar orang-orang sesungguhnya? Tidak, gambar animasi. Siapa yang buat? Apa itu AI? Komputer, kecerdasan artifisi. Iya, yang dibuat oleh komputer. Siapa yang buat? Manusia yang buat. Menggunakan komputer. Nah, bisa bergerak tadi gambar dibuat oleh manusia. Bisa? Tidak, gambar yang animasi itu AI itu dia. Nah, atau kecerdasan artifisi, kecerdasan komputer. Kemudian ada namanya coding. Apa itu coding? Namanya coding. Apa itu coding? Nah, kalau coding adalah langkah-langkah yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ya contoh misalnya kita mau pergi sekolah, bangun tidur jam berapa? Setelah bangun tidur ngapain? Sholat, terus apa lagi? Mandi, terus pergi sekolah, makan, pergi sekolah. Itu namanya coding. Langkah-langkah kegiatan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Itu namanya coding. Kita mau belajar, apa yang dipersiapkan dalam belajar nih? Buku, ambil pensil, ambil pulpen, alat tulis, ya kan? Dan cetak, tulis. Itulah namanya coding, langkah-langkah yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau langkah-langkah itu nggak kita kerjakan satu saja, contoh kayak bangun tidur tadi, bangun pergi sekolah, bangun tidur, kemudian tidak sholat, tidak mandi, tidak makan, langsung pergi sekolah. Apakah berhasil pergi sekolahnya? Bagaimana sampai ke sekolah? Bau. Katanya apa lagi? Sakit perut karena tidak makan. Jadi langkah-langkah tadi harus dilakukan. Kalau satu atau lebih saja dilakukan, dia error kan? Kita mesti error tak? Dia error habis sekolah lemas kita. Kalau langkah-langkah ini tidak dijalan. AI kecerdasan artifisial. Tentang apa dari videonya? Tentang setelah lihat video tadi ada apa jenis sampah? Apa saja? Pertama satu lagi B3 itu apa? Barang-barang bahan-bahan beracun, itu B3. Jadi ada 3 jenis sampah ya. Sampah beracun, organik dan non organik. Yang mana sampah yang bisa diurai? Organik atau non organik? Organik. Yang tidak bisa terurai? Non organik. Kalau beracun bisa diolah beracun? Tidak bisa. Jadi kalau organik bisa diolah, non organik nggak bisa. Bisa. Plastik bisa diolah nggak? Kalau yang beracun, jadi kalau non organik dan organik bisa diolah. Ada kaca pecah, jatuh ke bawah kacanya, kita bersihkan. Itu namanya apa? Itu namanya komputasional, pemecahan masalah. Dia berpikir untuk memecahkan masalah. Oke, kita lanjut. Ini dia. Berpikir komputasional ada 4 elemennya, ada 4 jenisnya. Yang pertama apa? Dekomposisi.
Yang kedua, penggunaan pola. Dan yang ketiga, ya, serta yang keempat, berpikir algoritmik. Oke, ya, sekarang kita akan masuk ke elemen pertama itu tentang dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Ada yang tahu dekomposisi itu apa? Berpikir komputasional yang pertama itu adalah dengan cara dekomposisi. Tahu dekomposisi itu apa? Tahu? Ya, oke ya, jelaskan. Dekomposisi ini adalah tahapan-tahapan pemecahan masalah yang kita lakukan itu dari yang besar masalahnya menjadi masalah. Iya, itu namanya dekomposisi. Dari pemecahan masalah yang besar menjadi contoh, misalnya kayak kemarin ada kegiatan lomba. Nah, ya Sar, tolong nanti buat perlombaan untuk teman-temannya di sekolah ini, perlombaan Agustus. Apa yang saya lakukan pertama kali? Oh, Bapak suruh seperti itu? Hah? Enggak, apa saya suruh buat lomba, kegiatan lomba. Ya Sar, tolong nanti buat lomba ya di sekolah kita tentang Agustus. Apa yang saya lakukan pertama kali? Hah? Iya, pertama pikir dulu lomba apa yang mau dibuat. Nah, oke, teman-teman biasa. Nah, yang pertama pikir dulu kan lomba apa yang kita buat. Nah, kemudian setelah pikir kita cari teman-teman kita, anggota teman kita, panitia namanya. Nah, panitia kita buat dari panitia teman kita yang mau kita ajak, mau ajak bantu kita untuk melaksanakan lomba. Kemudian berpikir diskusi lomba apa yang mau dibuat. Nah, oh sudah perlombanya, lomba makan kerupuk, lomba guli, itu kan? Lomba karung, sudah ada perlombanya. Apalagi lakukan lagi? Cari pesertanya. Kelas 1, siapa yang makan kerupuk, itu kan? Kelas 2, siapa yang makan guli. Kelas 3, siapa? Cari pesertanya. Kemudian baru dilaksanakan lomba. Kita pertama ini apa dulu yang kita lakukan? Dari gambar ini. Yang mana tahap yang masalah besar yang mana? Gambar yang mana? Gambar yang pertama, yang kedua, ketiga, atau yang keempat? Keempat. Iya, masalah yang besar ini dulu. Apa masalah yang besarnya? Banyak sampah berserakan di tempat sampah di sekolah. Nah, ini dia masalah yang besar. Nah, itu kan. Kemudian dari sampah masalah besar ini, langkah keduanya yang mana? Yang mana? Yang pertama, kedua, ketiga. Iya, yang kedua ini, yang keduanya. Diapakan ini? Dikutip sampahnya. Sampah ya? Sampah apa? Iya, sampah masyarakat hari ini. Yang pertama, yang kedua kita kutip sampahnya. Nah, kutip sampahnya. Nah, setelah dikutip langkah yang ketiga apa? Iya, dibuang ke mana dibuangnya? Iya, untuk sampah yang mana? Iya, masing-masing jenis sampahnya. Tadi ada 3 yang disampaikan. Sampah apa aja? Organik, non-organik, itu lagi? Iya, B3 beracun. Nah, ini dia. Dimasukkan ke kita pilah sampahnya, gitu kan? Kita pilah sampahnya organik, non-organik, dan sampah beracun. Target terakhir apa? Iya, olah yang tadi sampah-sampah kita bisa ini olah. Nah, kalau organik jadi apa? Organik. Kita olah jadi apa organik? Ini kan sampah non organik ya. Plastik, kertas, sampah non organik. Kita buat jadi ini kreasi. Kita buat karya, buat bunga, tas, gitu kan? Ini sampah apa? Sampah tadi jenis sampah ada 3. Ya, jenis sampah ada. Sekarang Bapak akan memberikan tugas kelompok untuk kalian untuk mencari sampah
sampah organik dan non organik di lapangan sekolah kita. Oke, sudah. Ayo ada yang tadi pensil, silakan buka pensilnya. Pensil dan plastik. Sudah disiapkan plastiknya? Kemarin ada plastik bawah kan? Kantong plastik per kelompok. Ya, kantong plastiknya. Kemudian ini bagikan lembar kerja nanti ya akan dikerjakan per kelompok. Silakan dibuat dulu nama anggota kawan-kawannya. Nah, ya. Ya. Sudah. Kita pertama akan melakukan yang ini. Ini ya. Kita pertama akan melakukan apa? Ini ya. Iya, mengutip sampah di lapangan di luar. Ya, betul. Oke, plastiknya sudah disiapkan? Sudah. Oke, silakan buat nama dulu, nama kawan-kawannya, nama kalian semua kelompoknya. Silakan tulis. Bagaimana? Sudah didapatkan sampah organik dan non-organiknya? Sudah. Sudah dipisahkan sampahnya? Sudah. Siapa yang banyak menemukan sampah organik dan non-organik? Coba angkat tangan, kelompoknya. Coba diangkat sampahnya yang banyak. Iya. Oke, teman-teman nomor 1. Banyak ya sampahnya ya. Yang kedua. Kemudian sudah dipisahkan, sudah yang non organik. Oke, tugas selanjutnya nanti kalian membuat karya dari hasil non organik dan daun-daunnya akan dibuat menjadi
kulit jeruk, kulit salak, daun kering akan diolah menjadi sedangkan plastik yang jumpai nanti akan dibuat menjadi yang dari pipet, plastik, botol plastik ya kan, buat menjadi kreasi. Ya, kertas juga membuat jadi kreasi kertas. Itu dia ya, jadi hasil kerja kita hari ini. Ada pertanyaan sampai di sini sebelum melanjutkan? Ada? Oke, kalau ada tepuk semangat sekali, tepuk semangat. Mengelola sampah adalah upaya penting untuk menjaga kebersihan lingkungan, melindungi kesehatan dan mengurangi itulah kegunaan dari mengelola sampah. Nah, kemudian tadi apa yang sampah? Sampah adalah sisa-sisa makanan yang sudah tidak terpakai lagi. Sisa barang sudah tidak terpakai lagi, tidak digunakan lagi, dibuang ke tempat sampah. Itulah namanya sampah. Kemudian bagaimana cara sampah berserakan di luar? Tadi sudah kita lakukan, kita tutup semua sampahnya ya kan? Kita bersihkan semua ruang lapangan seperti kita ini supaya lapangannya bersih. Kemudian kesimpulan berikutnya ada dua jenis sampah, yaitu sampah apa itu sampah organik? Dari makhluk hidup, sedangkan anorganik sampah yang berbahan plastik dan kertas. Nah, itulah kesimpulan. Oke ya, sudah semua terlihat. Nah, ini dia hasilnya. Hasil refleksi hari ini. Bagaimana perasaan kalian sama mengikuti eksperimen hari ini? Ada yang senang, ada yang sedih. Ya, coba yang senang ya. Kalau saya ucapkan yang sedih juga tangan. Ada tangan yang sedih. Nah, kenapa Jaki sedih Jaki? Jadi, terus. Jadi sedih. Dan ini sedih nggak belajarnya? Sedih. Karena kenapa? Oh iya nama. Oke, tapi nggak ada masalah ya. Nama kita kan pendidikan ada tujuan. Jadi kita tetap harus semangat belajar. Jangan sedih-sedih ya. Oke ya. Coba disiapkan dulu ketua kelas. Siap. Ya, jadi kita baca